orang Papua berbicara tuh seperti apa? Pasti nadanya sedikit kasar gitu kan? Kasar banget, kayak takut sempet pengen nangis juga. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Masih oke teman-teman, masih bersama saya Alfredo Yenci sama yang akan menemani teman-teman semua dalam program Cerita Anak Bangsa ini. Nah, sekarang kita akan bercerita dengan salah satu siswa SMK Bakti Karya Parigi, angkatan ke-7. Salah satu teman saya juga sih. Tapi dia ini berasa masih dari Indonesia, cuman dia tinggalnya di luar Indonesia. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih dengan dia. Nah, ini dia Feby. Halo. Nah, oke Feby, mungkin yang pertama-tama kamu boleh perkenalkan diri kamu kepada teman-teman di rumah. Silakan Boleh. Feby. Perkenalkan, nama saya Febriones Filemon Panggu, sering dipanggil Feby. Febriones Filemon. Panggu. Kalau marga kamu itu Filemon atau Panggu? Kalau Filemon tuh nama bapak, margaku tuh Panggu. Oh, berarti kalian itu, kamu ini berasal dari mana nih? Dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, tepatnya di Toraja. Toraja. Jumlah anggota keluarga kamu kalau boleh tahu nih? Saya bersaudara 5 orang, 1 cowok, 4 cewek. Sama 4 saya. cewek. Iya. Kamu anaknya berapa? Saya anak terakhir. Anak Bungsu. terakhir. Oh, si bungsu. Pantasan dimanja ya. Kalau tempat tinggal kamu, tempat tinggal yang waktu sebelum datang ke SMK Bakti Karya ini? Saya tinggal di Malaysia, tepatnya di Sabah, Keningau. Sabak Niau. Itu di pokoknya di Malaysia lah. Sekarang kamu kan dari Malaysia datang ke SMK Bakti Karya ini. Aktivitas yang sering kamu lakukan lah, mau di lingkungan sekolah di SMK Bakti Karya ini atau di asrama, pokoknya aktivitas yang sering kamu lakukan kecuali main HP. Biasanya tuh bangun pagi. Pagi tuh beres-beres, pergi mandi. Setelah mandi tuh sarapan, berangkat ke sekolah. Sampai sekolah tuh biasanya kita sering ngumpul di Julang Delapak sama Angatip. Terus pulang sekolah sampai asrama makan siang, aktivitas kayak sehari-hari gitu di rumah gitu. Berarti habis makan siang langsung tidur. Jarang tidur siang, palingan cuma rebahan main HP gitu. Ya. Tadi kan ngomongin soal aktivitas. Kalau hobi atau minat yang kamu tekuni saat ini? Kalau hobiku tuh seringnya aku tuh nyanyi. Atau Nyanyi doang. Nggak ada yang lain selain nyanyi? Nggak ada, aku cuma minatnya tuh dari kecil tuh aku cuma pengennya nyanyi. Emang hobi dari kecil gitu. Oh, iya. Sekarang kamu bisa ceritakan sedikit tentang riwayat pendidikan kamu? Riwayat pendidikan mungkin dari, saya ini dulu nggak TK ini langsung SD gitu. SD saya nama ini asik lah. Boleh ceritakan sedikit? Aku tuh dari SD sampai SMP tuh aku sekolahnya di Malaysia. Pas aku TK dulu. Aku TK tuh 2 tahun. Soalnya kalau di Malaysia tuh TK-nya 2 tahun. Sama Indonesia juga. Oh, Indonesia juga Kak. Oh. Apa namanya? TK tuh aku TK sampai SD tuh pelajarannya bukan tentang pelajaran Indonesia, Malaysia. Oh, Malaysia. Iya, pas aku masuk SMP padahal itu satu sekolah. Sekolahnya sama. TK sampai SMP tuh sekolahnya sama. Cuma pas TK sama SD tuh pembelajarannya bukan tentang pembelajaran Indonesia. Jadi TK sama SD tuh aku belajarnya tentang wawasan Malaysia. Oh, wawasan Malaysia. Pas aku SMP baru aku kenal itu yang namanya pelajaran Indonesia gitu. PKN, IPA begitu baru aku tahu. Pas SD sains gitu. Sains bahasa Melayu. Berarti sampai di SMP baru kamu bisa maksudnya tahu atau maksudnya seperti gini. Kamu SMP baru tahu bahasa Indonesia atau memang dari SD udah? Enggak, SMP baru aku bisa tahu bahasa Indonesia gitu. Berarti dari TK sampai SD tuh gunai apa kamu bahasa sehari-harinya gunakan bahasa Malaysia, Melayu? Iya, Melayu. Iya ya. Sekarang kan kalau ngomongin soal sekolah pendidikan gitu pasti ada prestasi-prestasi. Prestasi atau prestasi lah yang sudah kamu raih gitu.
yang sering aku raih itu di Malaysia tuh pas lomba sukan, nyanyi sama nari per itu kelompok. Oh iya iya. Sama Iya. itu juga pernah apa namanya tentang lomba apa ya namanya di Malaysia. Di Malaysia tuh setiap tahun ada yang namanya lomba, kalau SD KS2O, kalau SMP tuh APRES. Itu perlombaan, semacam perlombaan begitu. Oh perlombaan maksudnya untuk menguji kepintaran gitu Iya. atau oh kalau di Indonesia mungkin CCA ya, Mungkin cerdas cermat iya. anak. Oh, berarti kalau di Malaysia apa namanya tadi? Kalau untuk SD KS2O, kalau SMP APRES. Apres. Oh iya 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 iya. Berarti masih ada persamaan lah antara Malaysia sama Indonesia. Iya. Memang masih sama. Sekarang kan tadi ngomongin hobi sama prestasinya. Rasanya kayaknya masih kurang nih kalau nggak ngomongin tentang cita-cita. Nah, cita-cita kamu nih apa nih, Feby? Cita-citaku tuh sebenarnya pengennya jadi dokter. Dari dulu tuh pengennya jadi dokter. Oh, jadi dokter. Mm-mm. Tapi kan hobi kamu nyanyi. Kok kamu cita-citanya pengen jadi dokter? Gue tahu tapi emang kalau lihat tentang soal misalnya bagian kedokteran tuh bawaannya tuh pengen mau sekolahnya ini, mau sekolah itu, kedokteran, terus tentang kedokteran suka gitu. Oh, jadi salah satu hal yang mempengaruhi kamu sampai suka tentang untuk menjadi dokter itu karena suka gitu. Mm-mm. Oh, nggak ada hal-hal lain gitu yang membuat kamu sampai tertarik, mungkin karena dulu oh mungkin om saya sakit jadi saya berminat untuk menjadi dokter gitu. Di sisi lain juga gitu, tapi kalau memang kita emang suka sama cita-cita kita, pasti bukan karena misalnya macam karena sesuatu, tapi dari diri kita sendiri juga, kepengenan kita sendiri gitu. Kalau saya sih kayaknya masih belum tetap ini karena dari TK itu saya sukanya jadi polisi, tapi pas udah SD pengen jadi pemain bola. Ih, kaget udah SMP udah beda, pokoknya sampai sekarang ini masih belum tahu nih. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Masih bersama saya Alfredo Yance sama. Nah, setelah tadi kita mendengarkan sedikit cerita tentang profil dari Feby. Nah, sekarang kita akan ngobrolin tentang budaya yang ada di daerahnya Feby. Jadi sekarang nih kita akan ngobrolin tentang budaya yang ada di Malaysia, pokoknya di sekitaran Malaysia dan juga di bagian apa tadi asal kamu dari Toraja. Nah, langsung aja kita pertanyakan. Yang pertama, budaya yang ada di Malaysia di Feby. Jadi budaya yang ada di Malaysia yang ada di tempat tinggal kamu, pokoknya di Malaysia itu ada budayanya. Coba kamu bisa ceritakan sedikit. Budaya Indonesia tuh yang ada di Malaysia tuh yang ada di sekitar daerah Malaysia tempat aku tinggal tuh ada suku Bugis sama sukuku Toraja sama ada Jawa juga sih. Oh, jadi budaya yang dari Indonesia ini masih dipakai di sana gitu. Masih. Berarti tempat tinggal kamu di sana tuh macam perumahan Pemda gitu atau gimana? Perumahan. Oh, perumahan. Iya. Berarti itu perumahan khusus untuk orang-orang Indonesia atau? Enggak, campur. Oh, campur. Berarti di sana tuh ada dari Toraja, dari Toraja, Bugis, Jawa juga. berarti budaya-budaya di sana masih maksudnya sering dipakai atau udah? Sering. Oh, sering. Apalagi adat budayaku sering dipakai. Kalau yang sering dipakai itu apa? Kalau misalnya pernikahan sama kalau ada orang meninggal gitu. Sering banget dipakai. Jadi budaya suku Toraja. Kalau pernikahan itu kan termaksud upacara adat kan? Iya. Ya, itu apa aja yang maksudnya biasa dilakukan gitu? Yang sering itu tuh potong babi sih. Potong babi. Iya. Habis potong babi? Itu apa namanya, cara masaknya tuh digunakan kayak misalnya masak kayak di Toraja pakai bambu, sama sendinya juga masih dipakai di sana gitu. Oh, berarti pakai bambu, daging babinya itu diisi dalam bambu. Iya. Habis itu dibakar atau dibakar. Dibakar. Itu dalam isi bambu itu cuma daging kosong aja atau ada sayur-sayurnya juga? Ada sayurnya, namanya tuh sayur Mayana bukan? bukan. Sayur apa ya namanya? Kalau di sini seringnya dipanggil, kalau di sini aku sering lihat tuh kalau jalan ke sekolah tuh, kalau orang di sini mereka bikin kayak bunga gitu, padahal itu dimasak sama dicampur dengan daging babi. Oh, daging babi dalam bambu. Iya. Itu daunnya itu besar atau kecil? Kecil, dia warna merah-merah hijau gitu. Merah-merah hijau. Iya. Merah-merah hijau. Tapi yang
Dia warna ungu enggak sih? Maksudnya ada sih karena Ada. Iya. karena dulu kan tetangga saya di waktu di Wamena itu mereka makan daunnya itu namanya mereka bilang daun mayana Kak, kalau nggak salah. Dia itu warna ungu atau Enggak, bukan ungu sih, lebih tepatnya itu. merah-merah hijau. Iya, merah-merah hijau gitu. Mungkin sama Oh, mungkin sama. Iya, iya. Mungkin. Oh, berarti itu salah satu makanan adat juga Iya. ya berarti. Kalau makanan khas daerah Toraja itu selain babi yang diisi dalam oh sabar, kalau yang tadi babi diisi dalam bambu itu namanya apa itu, Feby? Pak Piong. Pak Piong. Iya. Kayak nama-nama dari Cina gitu. Ah, selain apa Pak Piong itu Hmm, ada lagi nggak makanan khas yang dari daerah Toraja? yang sering makan tuh kapurung Toraja juga kan. Soalnya kapurung juga sering dimakan. Kalau dari Papua tuh namanya sagu. Oh, sagu. Iya, kapurung kalau kitanya. Kalau papurung atau sagu ini kan kalau di Papua diolah jadi papeda. Kalau papeda. Nah, kalau di daerah Toraja itu dibikin jadi apa? Bikin kayak papeda juga. Dibikin kayak papeda juga. Iya. Oh, di sana berarti Cuma kalau Papua tuh mereka pakainya kuah kuning kan. Kalau kita banyak banget campurannya. Oh, kalau di Papua itu kalau yang kuah kuning itu kan untuk nama yang apa ya? Pokoknya yang teman akrabnya gitu. Jadi Papua papeda. Papeda kalau makannya itu yang paling akrab sama ikan kuah kuning. Tapi bisa kalau nggak pakai kuah kuning, kuah kosong juga bisa. Kalau kuah sayur, pokoknya makan papeda itu di Papua menggunakan kuah. Yang penting kuah, dia papedanya tidak basah. Soalnya kalau nggak pakai kuah itu kan dia lengket. Iya. Jadi harus dipakai kuah supaya makannya enak. Nah, selain papio itu ada lagi nggak makanan khas yang ada di daerah Toraja? Yang nggak tahu kalau di Toraja mungkin ada, tapi karena akunya tinggal di Malaysia, yang sering aku makan tuh cuma itu doang yang aku tahu sih. Berarti kamu ini udah pernah ke Malaysia belum? Ah, Ke Malaysia. Maaf, salah. Kamu udah pernah ke Toraja belum? belum. Hah? Oh. Oh, pantasan ya. Kamu berarti dari kecil sampai besarnya di Malaysia terus. Iya. Oh, pantasan kamunya juga pasti masih belum tahu ya tentang budaya-budaya. Maksudnya udah tahu tapi sedikit aja, dikit-dikit itu. Nah, ngomongin soal makanan tadi, kalau tentang budaya apalagi ya? Pakaian. Nah, pakaian kadas, pakaian adat suku. Pakaian adat suku Toraja itu seperti apa? Kayak semacam manik-manik gitu. Semacam manik-manik dibikin bentuk kayak baju. Terus ada gelang, dia ada apa namanya kalau di kepala tuh, kalau Papua juga ada kan yang kayak gini. Oh, mahkota gitu. Iya. Kalau di Papua bilangnya kare-kare. Tapi kalau di sana bilangnya apa? Kondore. Iya, kondore. Ini kamu yang ngarang atau memang Ya, namanya? soalnya kita tuh kondore, misalnya kalau misal pernikahan sewa kondore. Seringnya yang aku tahu cuma dipanggilnya kondore. Oh, kondore. Iya. Kalau bajunya nama? Bajunya aku nggak tahu. Oh. Tapi kemarin festival 28 bahasa yang kemarin diadakan di Kampung Nusantara itu kamu pakai itu kan? Iya. Pakai adatnya. Kok kamu nggak tahu? Tahu atau lupa namanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Aku cuma tahu namanya tuh yang luaran doang tuh kan ada dua, ada kain dia sama ada kondorenya. Yang aku tahu cuma kondore. Oh, kalau kain dia itu kain yang bungkus luarnya itu? Iya, dalam. Oh, dalam. Kamu kok tahu pakai tapi nggak tahu namanya ya? Sudah nggak apa-apa. Pakaian adat, terus apa lagi ya? Kalau ngomongin soal budaya berarti, nah, alat musik tradisional suku Toraja. Bentar dong. Nggak tahu lagi. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau yang sering dimainkan apa aja di Toraja gitu? Yang kamu tahu Kalau aja? biasanya tuh kalau pemakaman tuh di daerah Toraja tuh, misalnya istilah pemakaman tuh ada yang namanya kerbau. Kerbau tuh kalau misalnya lebih tujuh seringnya dipakai tuh gong. Tahu gong nggak? Yang Gong. dipukul tuh. Oh namanya ya. gong. Jadi pas misalnya, tapi
Kalau mau guna gong itu hanya untuk orang yang meninggal tuh kerbaunya lebih dari 7 doang. Kalau nggak lebih dari 7 nggak bisa dipakai. Oh, itu Gitu. berarti harus orang yang kaya ya kalau bisa dibilang Bisa kaya. dibilang kayak ya. Karena kerbaunya nih 7 nih. Di Ya Malaysia ampun. tuh jarang banget dipakein itu. Orang tertentu baru bisa pakai gitu. Eh, sekarang kalau ngomongin soal budaya apa ya? Tarian adat. Nah, tarian adat daerah Toraja. Tarian adat dari daerahku tuh yang mak gelu. Mak gelu ataupun pak gelu juga bisa, mak gelu juga bisa. Pak Genlu, Mang Genlu. Oh, itu kalau cara narinya bagaimana itu? Ah, itu juga pakai alat musik. Oh, itu pakai alat Cuma dia musik. gendang. Gendang pakai. Iya, dipakai gendang. Jadi sambil digendang tuh ada iramanya, sambil digendang sambil digoyang, sambil goyang gitu. Oh, berarti itu ada yang nyanyi nggak? Enggak, cuma gendang doang. Oh, cuma bunyi musik doang. Iya. Berarti orang-orang sana goyangnya cuma ikut bunyi musik atau udah ada tariannya? Dari musik. Oh, berarti goyangnya asal-asal aja gitu. Enggak. Oh, enggak salah juga. Oh, berarti kalau Magen lu sama Pagen lu ini goyangnya cuma untuk orang tua atau anak muda juga bisa? Dari anak muda sampai orang tua juga bisa. Oh, bisa ya, Iya. ya, ya. Kecuali bayi ya. Iya. Sekarang lagu daerah Toraja. Hmm. Tahu? Tahu Oh iya. satu lagu tuh yang bisa dipakai mak gelu juga tuh Marendeng Marampa. Aku ada nyanyi pas festival baru-baru. Oh, Aku berarti nyanyi. festival yang kemarin-kemarin ini kamu nyanyi? Iya. Lagu yang kamu nyanyi itu lagu itu? Iya, bisa dibuat pakai tarian Toraja mak gelu juga. Oh. Sambil diiringi lagu itu bisa. Baru tahu aku. Aku Ah, lagu, kalau lagu selain lagu itu ada lagi nggak? Banyak, tapi aku nggak tahu. Soalnya bahasanya tuh bahasa Toraja kan, jadi aku nggak tahu. Oh, berarti kamu ini asli Toraja atau Asli Toraja. asli? Oh, berarti mama bapak Toraja. Bapakku ada campuran. Oh, bapak ada campuran. Iya. Campuran. Kalau boleh tahu campuran dari mana? Dari Mamasa. Oh. Iya, 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 iya. Kalau ngomongin soal budaya, apalagi ya yang pokoknya yang menciri khaskan, maksudnya ada salah satu budaya yang menciri khaskan. Oh, betul, ada satu rumah adat Toraja tuh. Namanya apa tuh? Tongkonan. Tongkonan. Itu rumah adat itu emang maksudnya rumah adat itu biasa ditinggal di dalamnya gitu atau Iya, itu biasa. cuma rumah adat doang? Enggak, biasa ditinggalkan. Oh, biasa ditinggal juga. Tapi sampai sekarang masih make rumah itu. Masih. Oh, rumah tongkonan. Tapi rumah tongkonan kan kebanyakan rumah tongkonan kan di bagian depannya itu digantung apa namanya? Kepala kerbau. Itu tujuannya untuk apa? Untuk sebagai hiasan aja atau ada fungsi lainnya? Aku juga nggak tahu. Tapi di Malaysia juga kayak gitu juga. Mereka juga ngikutin yang kayak di Toraja tuh disusun. Disusun. Tapi yang saya tahu kan itu fungsi digantung itu supaya maksudnya kalau semakin banyak kepala kerbaunya itu tandanya orang yang memiliki rumah itu semakin kaya gitu. Maksudnya dia memiliki pernah dengar rumah, istilah itu. Kau tahu kan Nedo? Tentang Toraja. Bahasa yang digunakan di daerah Toraja itu menggunakan bahasa Bugis atau bahasa Toraja juga ada? Bisa dibilang mirip Bugis. Oh, mirip. Iya. Hampir sama dengan bahasa Bugis. Cuma ada perbedaan dikit gitu ya. Iya. Kayak bahasa Inggris yang Indonesia bukan? Oh, bukan. Beda banget. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Masih bersama saya Alfredo Yencisama. Kita tadi kan sudah mendengarkan nih cerita tentang budaya yang ada di daerahnya Feby, daerah Toraja. Nah, sekarang kita mau tanya nih tentang pengalaman toleransi yang sudah Feby rasakan. Nah, kita akan tanyakan pengalaman toleransi ini dari Malaysia sampai pokoknya jangan dari Malaysia lah. Pokoknya dia tahu tentang
SMK Bakti Karya Parigi ini sampai dengan detik ini, apa saja pengalamannya, toleransi yang sudah dia rasakan. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita tanyakan. Nah, Feby, kamu bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman toleransi yang sudah kamu rasakan di SMK Bakti Karya ini, karena kan di SMK Bakti Karya Parigi ini kamu memiliki banyak teman nih dari Sabang sampai Merauke, tapi maaf, Merauke tidak ada di sini ya. Apa sih pertama tuh perasaan kamu? Gini, pas aku pengalamanku sih toleransinya tuh pas aku datang sini kan aku udah cari tahu tempat ini. Ternyata anak Papua tuh banyak di sini. Jadi sepengetahuan aku tuh anak Papua tuh serem, kayak apa ya kalau istilah kata di sini, ganas, kalau tahu ganas. Oh. Serem. Tapi pas datang ke jadi takut gitu. Bah, banyak anak Papua nih di sana, gimana nanti aku berteman sama siapa gitu. Tapi pas datang sini tuh malah aku lebih dekatnya sama anak Papua daripada anak Barat gitu. Ya. Oh, berarti selama ini apa ya, ekspektasi kamu tuh salah ya? Iya, salah. Kirain tuh anak Papua tuh serem gitu, kayak kuat marah-marah, takutnya gitu. Oh, berarti parah ini, parah. Mana nih teman-teman Papuanya nih? Oh, berarti kamu tuh dari Malaysia kan berpikir tentang Papua. Mungkin menurut kamu orang-orang dari Papua tuh kan, iya sih, emang jujur kebanyakan orang-orang dari luar tuh berpikir tentang orang Papua tuh kebanyakan jahat-jahat, karena kan apa, kalau dari Papua kan maksudnya sisi buruk Papua apa itu ya namanya, kalau kan kebanyakan orang hanya tahu tentang sisi buruk dari daerah Papua saja. Karena sisi buruknya kan orang Papua tuh wah jahat ini segala macam, tapi kalau sisi baiknya kan ternyata sisi baik orang Papua tuh lebih baik, lebih besar loh daripada sisi jahatnya. Nah, buktinya ada nih. Iya, lebih banyak temanku dari Papua daripada yang teman dari Barat. Tapi kalau memang jujur, kalau perasaan pertama kamu nih saat lihat orang Papua berbicara tuh seperti apa? Pasti nadanya sedikit kasar gitu kan? Kasar banget, kayak takut, sempet pengen nangis juga. Karena itu di saking kasarnya. Itu siapa itu? Teman juga. Boleh sebutkan tapi inisialnya pas aja. sudah lama-lama Marice. Oh. Tapi pas sudah lama-lama di situ udah biasa. Mereka ngomong kasar juga kayak biasa, anggap slow saja, anggap biasa aja gitu. Tapi yang biasa saya perhatikan ini macam dianya ngomong pakai bahasa kasar, kamu juga balas gitu. Oh, berarti iya. Sekarang udah bisa berarti kamu udah bisa menyesuaikan diri nih. Berarti sekarang tapi kan pengalaman toleransi, berarti kamu jangan cuma bergaul sama orang. Kamu kan di asrama cuma bergaul. Kamu tadi bilang lebih bergaul sama orang Papua. Terus orang-orang dari maksudnya dari non Papua gitu? Sering juga. Iya. Tapi berarti kamu tapi ini setiap orang kan pasti punya teman akrab gitu, yang lebih akrab gitu. Oh, berarti teman kamu yang lebih akrab tuh dari Papua? Dari Papua, lebih ke Papua, sering mainnya tuh sama yang Papua gitu. Oh, sama yang Papua. Emang teman cewek kamu yang dari Papua ada berapa sih? Ada banyak, kakak kelas juga udah kita anggap kayak teman gitu, kakak kita, jadi sering juga ngobrol sama kakak-kakak yang dari Papua. Oh, berarti kakak kelas kamu juga ada yang dari Papua? Ada. Oh, cewek cowok? Cewek cowok juga ada. Cewek cowok juga ada. Tapi kamu lebih akrab kan ke cewek ya? Iya. Masa akrab dengan cowok? Oke. Nah, sekarang pengalaman toleransi. Tadi kan tentang pengalaman toleransi di asrama kan kamu tidak membeda-bedakan teman nih. Kamu bermainnya tuh bebas lah dari mau dari timur, dari barat ya bebas, yang penting intinya bermain. Nah, sekarang di lingkungan sekitar asrama, maksudnya pengalaman toleransi apa? Mungkin pengalaman toleransi kamu, saya sering bantu tetangga nih yang di sebelah asrama nih. Nah, saya sering cuci piring nih di maksudnya warung waktu Rifan, selesai makan di situ saya langsung cuci piring saya sendiri gitu. Atau maksudnya yang pernah kamu rasakan aja di lingkungan asrama? Masyarakat sini sih. Oh iya, masyarakat. Baik, biar nggak membedakan gitu. Kalau aku lihat tuh kan di sini kan kebanyakannya tuh orangnya muslim gitu, tapi mereka tuh kayak nganggap kita tuh sama aja semuanya, baik sama anak timur sama anak barat disamain masyarakat sini. Oh iya. Kalau kamu
kepercayaannya kamu agama apa nih? Kristen, Protestan, Katolik? Protestan. Oh, Kristen Protestan. Sekarang pengalaman toleransi kamu dengan teman-teman yang beda, maksudnya yang non Kristen gitu. Ada. Kita kan sering ibadah tuh. Ibadah. Bagiku tuh kayak mereka tuh toleransinya tuh kuat banget, kita di sini toleransinya kuat. Kalau misalnya kita ibadah tuh, mereka tuh kan ngaji kita kan sering pergi ibadah di rumah Pak Irfan tuh. Jadi kalau misalnya yang Islam tuh kan ngaji di atas, kita yang Kristen di bawah lagi ibadah. Iya. Tidak ada tuh yang namanya kayak debat gitu. Yang di bawah tuh yang Kristen tuh nyanyi lagu rohaninya tuh pelenin dikit gitu, terus kita lagi di atas, yang di atas lagi ngaji tuh ngajinya juga jangan dikuatin, gak ada kayak gitu. Jadi toleransinya tuh ada gitu tuh. Oh iya, berarti sama-sama saling menghargai Iya. gitu. Karena ibadahnya satu tempat kan. Iya. Oh, itu kan tadi toleransi umat beragama nih. Sekarang pengalaman toleransi kamu yang sudah kamu rasakan di sekolah. Di SMK Bakti Karya ini aja. Jangan dari SD SMP karena nanti lama waktunya. Pengalaman toleransi kamu yang sudah kamu rasakan di SMK Bakti Karya ini. Pertemanan sih, yang non muslim sama yang muslim gitu. Oh, berarti Tidak membedakan. Oh, berarti kamu itu bukan hanya kamu sih, kayaknya teman-teman Iya. kamu juga bermainnya. Oh, berarti tidak memilih-memilih teman gitu ya, macam Iya. saya ini Islam nih, saya mau main sama yang Islam, tidak gitu ya. Oh. Berarti kamu juga menyesuaikan. Oh, bagus, Pak. Maksudnya kamu juga kan pintar menyesuaikan diri gitu kan. Kan kamu ini kan datangnya agak telat kan karena dari Iya. Malaysia. Terus pertama datang apa yang kamu rasakan nih, karena kan kamu telatnya datang, terus kan kita yang lain nih kan udah duluan. Terus kami yang lain ini sudah duluan, maksudnya udah duluan akrab gitu sama teman-teman yang lain. Terus perasaan pertama kamu pas pertama kamu datang, terus apa yang kamu rasakan pas lihat teman-teman yang lain, ih udah pada akrab terus aku masih belum ini. Justru enggak bilang kayak gitu. Justru pas aku baru datang tuh, aku tuh kayak langsung akrab. Enggak kayak misalnya baru kenal, pas aku nyampe aja tuh langsung akrab gitu sama teman-teman. Kalau misalnya Feby cepet banget akrabnya sama kita gitu, nggak kayak macam nggak diterkecualikan gitu. Kalau telat datang kok nggak akrab sama kita, tapi mereka di sini tuh kayak nganggap kita sama-sama di sini, datangnya sama gitu, bareng-bareng gitu. Iya, mantap. Nah sekarang yang terakhir, ada nggak kata-kata motivasi gitu untuk anak-anak, seluruh anak-anak di Indonesia lah. Mudah-mudahan aja ada yang nonton, mungkin mereka menjadi kata-kata kamu ini menjadi inspirasi bagi mereka gitu. Kalau ada sih nggak apa-apa, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Dari motivasi dari saya tuh, menilai itu jangan apa ya, nilailah sesuai dengan lupa lagi gimana ya, untuk anak-anak di Malaysia misalkan, Untuk anak-anak apa? anak-anak Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi pesanku tuh belajar dan kembalilah ke Indonesia, kita gemar repatriasi. Wih. Nah, saya juga boleh tambahkan kata-kata motivasi nggak sih? Boleh. Nggak usah deh. Oke deh sobat metronom, itulah tadi sedikit cerita singkat dari teman kita Feby. Nah untuk teman kita Feby, terima kasih banyak Feby atas waktu dan tempatnya. Dan untuk teman-teman sekalian, terus saksikan Metro Radio, karena di Metro Radio kalian akan mendengarkan cerita-cerita unik dari Sabang sampai Merauke, dan juga cerita-cerita tentang pengalaman, budaya, dan nilai-nilai toleransi yang sudah dirasakan oleh teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang ada di SMK Bakti Karya ini. Dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Dadah.